Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya belajar di Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Medan. Program studi yang saya ambil adalah rekayasa perangkat lunak. NIM saya 22090054. Mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Pembahasan yang akan dibahas hari tentang perangkat lunak multimedia, internet, dan jaringan. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, perangkat lunak multimedia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai media informasi seperti teks, gambar, video, foto, audio, dan lain-lainnya. Banyak software yang bermunculan, mulai dari yang hanya dapat melihat saja hingga dapat digunakan untuk membuat dan mengedit. Software multimedia dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu untuk animasi, desain, audio, foto, dan video. 1. Media player. 2. Image editor. 3. Audio atau video. 4. Graphics atau image viewer. 5. Animasi. 6. Grafik 3 dimensi. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon satelit dan sistem-sistem komputer yang lainnya. Contohnya Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Chromium, Opera, Safari, Use Browser. Jaringan merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk memudahkan pengoperasian dan pemantauan lalu lintas data dalam struktur jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan peran untuk membantu pengguna admin dalam mengontrol kompleksitas jaringan dengan lebih baik. Macam-macam perangkat lunak jaringan komputer. 1. Perangkat lunak manajemen aset. 2. Perangkat lunak pengarsipan data. 3. Perangkat lunak penyebaran dan perpindahan data. 4. Perangkat lunak manajemen jaringan. 5. Perangkat lunak manajemen page. 6. Perangkat lunak akses printer. 7. Perangkat lunak akses pengawasan. 2. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Fungsi-fungsi sistem operasi. 1. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. 2. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. 3. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan penerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. 3. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terdapat instruksi-instruksi tertentu yang nantinya akan memberikan perintah agar terbentuknya sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer. Maka dari itu, bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Tingkatan bahasa pemrograman. 1. Bahasa tingkat rendah, contohnya bahasa mesin. 2. Bahasa tingkat menengah, contohnya assembly. 3. Bahasa tingkat tinggi, contohnya C++, Visual Basic, Delphi, Pascal. 4. Bahasa tingkat objek, contohnya Java atau Android, JSP atau ASP.
4. Perangkat lunak sistem. Pengertian perangkat lunak sistem atau software sistem adalah sebuah sistem generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan pengaturan perangkat keras atau hardware. Pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk memanajemen pemrosesan dan pengolahan perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya manajemen proses dan menangani struktur data sebuah perangkat keras. Contoh utama dari perangkat lunak sistem atau sistem software adalah operating system. Di dalam bahasa Indonesia disebut sistem operasi. Contoh sistem software pada komputer seperti Microsoft Windows, IBM, Linux, Apple, Macintosh, dan lain-lainnya. Contoh sistem software pada smartphone seperti Android, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian, iOS, dan lain-lainnya. Fungsi perangkat lunak sistem berdasarkan penjelasan pengertian sistem software di atas dapat diketahui. Fungsi dari sistem software itu sebagai pengaturan dan mengontrol sumber daya perangkat keras. Perangkat keras sendiri dapat berupa perangkat komputer, smartphone, mesin ATM, mesin cuci, mesin fotokopi, dan mesin robotika lainnya. Kemungkinan fungsi perangkat lunak sistem atau software system juga sebagai pembantu sistem aplikasi seperti program utilitas. Perlu diketahui bahwa sistem software adalah lapisan utama pada sistem komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak sistem adalah operating system. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk yang menonton video ini dan yang mendengarkannya. Terima kasih.